Alright, jadi kali ini kita akan lanjut merekap best skincare sepanjang 2023 ini. Dan di video kali ini khusus gue bikin untuk ngebahas moisturizers alias pelembab. Dan buat yang belum tahu, jadi permasalahan kulit gue itu adalah seputar jerawat. Jadi kulit gue rawan jerawatan dan jenis kulit gue adalah berminyak alias oily acne prone skin. Jadi kalau kalian nasib kulitnya itu sama persis kayak gue, stay tune di video kali ini karena gue akan spill 4 moisturizers yang paling banyak emptiesnya, yang paling banyak gua habisin sepanjang tahun ini. Dan juga berbeda konsepnya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tahun ini best skincare-nya itu gua akan pilihin satu doang dari tiap kategori. Jadi bukan yang kayak top 5 moisturizer secara general gitu. Karena kan dulu kalian sendiri nih yang pada komplain, "Kak, kenapa moisturizers-nya itu semuanya tentang skin barrier, top 5-nya Kak bikinin dong untuk best moisturizer yang top 5 brightening-nya." Nah, sekarang kita bikinin. Kalau gue coba flashback lagi ya, tahun ini tuh kayaknya ada hampir lebih kurang 10 moisturizers gitu yang gue cobain, dan satu moisturizer itu gue bisa pakai dalam 1-2 bulan maksimal karena berhubung kulit wajah ini cuma ada satu ya kan. Alright, sekian untuk intermezzonya. Jadi kita langsung aja masuk. Gue mau mulai dari best moisturizer buat oily acne prone skin, buat kulit yang rawan jerawatan, yang kulitnya berminyak. Tidak lain tidak bukan adalah punyanya La Roche-Posay yang Evaclar Duo Plus ini guys. Gue sebenarnya bingung sih mau komen apa lagi karena gue udah sering banget bahas dia di Instagram. Dia ini definisi moisturizer yang beneran works, yang nahan minyak, yang oil controlnya itu juara banget dan bisa dipakai di semua fase jerawat. Jadi maksudnya tuh kalian bisa pakai moisturizer ini buat bantu mencegah supaya jerawatnya itu kagak hilang timbul, terus bisa buat bantu mengatasi jerawat yang sedang aktif juga, sampai dia bisa bantu buat beresin post acne-nya untuk bekas jerawatnya sekalian. Dengan kata lain, bisa buat dipakai di fase prevention, untuk di fase treatment, untuk di fase maintenance pun juga bisa. Jadi sebenarnya udah all in one, ada semua di produk ini. Kalau yang ini tuh bentuknya gel cream yang ringan, terus dia kagak menggumpal, gampang banget buat diratainnya, dan finishnya itu beneran jadi matte, bebas kilap, dan terasanya tuh kulit halus banget. Gua pun yakin kalian yang masih struggling sama acne skin kalian pasti udah banyak banget yang nyobain produk ini ya, karena ya recommended itu, dan banyak banget dermatologist, dokter kulit itu pada meresepkan produk ini ke pasien-pasiennya. Secara sensorialnya pun ini ada wangi khas La Roche-Posay di rangkaian yang Evaclar series yang mereka gitu ya, nyegerin, kagak nyegrak, pokoknya nyaman banget dipakai setiap hari. Jadi bisa buat pagi, buat malam juga nggak masalah. Cara pemakaiannya pun sebenarnya fleksibel banget, jadi bisa di-apply ke satu wajah gitu, tapi abis itu kalian bisa fokusin sebagai acne spot treatment ya. Jadi kalian bisa totolin moisturizer ini ke spot-spot jerawat yang lagi aktif. Dan kabar baiknya lagi adalah ternyata bulan ini Desember 2023 yang Evaclar Duo Plus ini tuh dia ada formulasi yang baru. Jadi namanya Evaclar Duo Plus M gitu, yang ditambah dengan teknologi tercanggihnya La Roche-Posay, dan gua pun nggak sabar buat nyobain. Anyway, gua nggak tahu ini penting juga buat kalian atau enggak. Jadi kalau buat gua, tiap kali belanja La Roche-Posay di official store-nya mereka tuh di berbagai e-commerce pasti dapat free gifts, antara dapat free sample size-nya ataupun free pouch, pokoknya berlimpah banget lah gratisannya. Jatuhnya ya lebih nyaman buat konsumen ya. Jadi kalau sebelum beli full size-nya itu kita bisa make sure dulu kita bisa pakai yang free sample size yang dikasih sama La Roche-Posay-nya langsung. And then kita lanjut yang kedua. Next, setelah jerawatnya itu reda, pasti kita sibuk banget ngurusin bekas jerawatnya, post acne-nya kan, dan kadang-kadang itu membandel. Kalau di gua itu paling sering muncul PIH yang bekas jerawatnya itu hitam kalau nggak kecoklatan. Artinya itu jatuhnya sebagai hiperpigmentasi kan, sebagai dark spot, noda hitam gitu kan. Dan kalau urusan dark spot, udahlah, udah yang paling bener best moisturizer buat brightening-nya itu serahkanlah ke Skintific yang Sim White 377 ini guys. Kita udah pernah bahas ya full reviewnya. Jadi Skintific yang Sim White 377 Dark Spot Moisture Gelnya ini adalah pelembab yang fokus targetingnya itu lebih ke area yang udah hitam, kayak bekas jerawat PIH ataupun flek-flek yang masih ringan, yang masih tipis-tipis gitu. Dan ada tambahan manfaat untuk mencerahkan satu tampilan muka. Jadi dia nggak cuma satu doang, karena secara penggunaan bahan
bahan aktifnya, formulasinya sendiri, mereka pakai triple active ingredients. Dari mulai ada SIM white-nya sendiri, ada tranexamic acid-nya, sampai ada glutathione juga sebagai anti-aging. Jadi intinya kalau kalian lagi nyari moisturizer, pelembab brightening buat bantu mencerahkan, buat bantu menyamarkan noda hitam yang lebih nampol, gua beneran rekomendasiin yang punya Skintific ini karena semua bahan aktif pencerah favorit sejuta umat itu pada ngumpul semua di produk ini, guys. Udah gitu, ada satu hal yang gue paling suka tiap kali pakai skincare-nya Skintific, termasuk yang pelembabnya ini ya. Jadi dia termasuk fleksibel, mau dikombinasiin dengan serum ataupun dengan sunscreen-nya Skintific yang manapun itu relatif cocok, nyaman banget. Termasuk kalau gue pakein dengan serum yang niacinamide yang warna pink, itu hasilnya gila, cakep banget. Ataupun buat kalian yang juga udah pakai serumnya Skintific yang SIM White 377 juga, kalian bisa banget kombinasiin dengan moisturizernya ini supaya progresnya itu makin cepat lagi di kulit kalian. Terus yang bikin nagihnya lagi adalah dia ini tuh finishnya lebih kayak apa ya, lembab tapi bukan yang bikin benyek. Jadi kelihatan banget kulit itu lebih bouncy, lebih kenyal, dan dia ada efek kayak auto glow up-nya gitu loh. Dan berhubung kulit gua adalah kulit badak, jadi dari awal pakai sampai sekarang gue udah habisin 3 jar, dia nggak ada iritasi, nggak bikin tingling, nggak ada cekat-cekitnya. Senyaman itu, dia powerful tapi tetap lembut cara kerjanya di kulit, dan paling ngefek buat gue udah buktiin sendiri, ini untuk bekas jerawat PIH, beneran dia nyamarin banget. And then, gue sebenarnya bukan pengguna make up, tapi ada beberapa teman gue yang pengguna make up sejati. Setiap harinya mereka pakai heavy make up, dan mereka sebelum make upan pakai moisturizer ini, dan mereka bilang hasil make up mereka jadi makin flawless, makin glow up lagi cuy. Dan tenang aja, walaupun produk ini mengandung SIM White 377 sama ada tranexamic acid-nya sekalipun, dia termasuk yang stabil formulasinya. Gua udah cek sendiri selama berbulan-bulan, produk ini tidak berubah secara teksturnya, secara warnanya, ataupun secara baunya. Seperti yang kita bahas di video complete reviewnya, gua tidak pernah keep ini di kulkas, jadi gua hanya simpan di suhu ruangan aja, dan gua jauhkan dia dari sinar matahari langsung. Pokoknya aman banget, kalian nggak usah was-was. Minusnya tuh paling ya, sampai sekarang gua masih nungguin untuk jumbo size-nya. Sama kayak moisturizer Skintific yang lainnya udah pada punya tuh kan yang jumbo size-nya 80 gram, yang botolnya botol pump. Nah, ini kapan nih? Mesti disegerakan banget sih. Nah, buat kalian yang penasaran untuk review lebih detailnya, lebih teknisnya, lebih dalamnya lagi, kalian bisa langsung aja nonton dari link yang udah gua taruh di kolom description box di bawah ini untuk full reviewnya. Let's move on. Dari brightening, kita pindah ke best moisturizer untuk anti-aging. Nah, untuk anti-aging, sebenarnya tahun ini gue nggak begitu banyak pakai moisturizers yang mengandung golongan retinoids, baik itu retinol ataupun retinol, apalagi HPR, itu gue jarang banget sebenarnya. Ngomongin pelembab anti-aging, kalau buat gue sendiri, gue lebih prefer untuk pakai moisturizers yang bisa ngasih gue kelembapan jauh lebih intensif gitu. Karena sekali lagi, salah satu kuncian anti-aging kulit yang kelihatan awet muda itu adalah hidrasinya. Kelembapannya itu mesti terjaga. Berbagai dokter kulit di luar sana, dermatologis itu udah sering banget sharing tentang pentingnya kadar air dalam kulit. Jangan sampai kulit kita dehidrasi, karena itu bakalan bikin proses rejuvenation, proses peremajaan kulit kita jadi terganggu. Jadi untuk best moisturizer buat support anti-aging, itu gue nobatkan ke punyanya White Lab yang Ceramac Moisturizing Gelnya kali ini, yang si biru yang ganteng ini, yang gue yakin ini salah satu moisturizer lokal sejuta umat yang beneran dominan sifat humectance ya guys. Jadi buat kalian yang kulitnya berminyak, kalian nggak usah khawatir pakai ini, kagak bakal jadi sumuk ataupun gerah. Yang ini pun juga gue rekomendasiin banget kalau kalian mau pakai berbarengan dengan produk-produk yang mengandung golongan retinoids, either itu retinol ataupun retinol, kalian bisa layer di atasnya. Makanya kan buat kalian yang ngeh nih, kalau gue jarang banget sih ngebahas moisturizers yang mengandung retinoids, karena ya golongan retinoids kayak retinol, HPR itu gue jauh lebih demen pakai dari serum ketimbang moisturizer. Kayak jauh lebih apa ya, lebih menjanjikan lah daripada di moisturizers. Buat yang juga masih belum pada nyobain moisturizer ini, kalian tenang aja, bisa beli yang ukuran kecilnya dulu buat di trial. Kalau misalkan udah cocok, udah ketagihan kayak gua juga, kalian bisa beli yang ukuran gedenya langsung. Jadi sebenarnya ya, untuk
maknanya, pesan yang tersiratnya itu adalah kita nggak bisa melihat sebuah produk berdasarkan fungsi utamanya doang, tapi kita bisa melihat bahwa dia ini sebenarnya ada manfaat tambahan atau enggak. Kayak misalkan produk ini dia nggak cuma buat skin barrier, tapi bisa buat anti-aging sekaligus menurut gua. But anyway, don't get me wrong ya, I mean anti-aging itu bukannya kita menolak untuk menua, tapi lebih tepatnya gimana caranya nih kita bisa dapetin tampilan kulit yang sehat sesuai sama usia kita. Atau ya dengan kata lain, gimana caranya supaya kulit kita itu selalu tampil prima sesuai dengan usia kita gitu. Last but not least, ini adalah moisturizer yang completely dia fokus buat membantu, merawat, dan memperbaiki skin barrier. Terutama kalau gua setahunan ini sering banget kulitnya itu ngamuk, sensitize, iritasi, gatal, kemerahan, dan ini bener-bener SOS-nya gua. Udah bisa ketebak lah ya, something yang calm down cream atau moisturizer mereka ini. Yang dulu sempet gua komplain kenapa ukurannya kecil banget, cuma 30 ml doang waktu pertama kali launching, dan sekarang akhirnya di upsize juga jadi 50 ml, dan ada versi refillannya sekaligus ukuran juga sama 50 ml. Ini gua rekomendasiin buat kalian yang kulitnya memang udah sensitif alias udah bawaan lahir, ataupun kalian bisa pakai pada saat kulit kalian itu sedang tidak baik-baik saja skin barrier-nya. Pada misalkan kalian itu sedang terjadi over eksfoliasi, ataupun pada saat iritasi karena efek samping retinoids, ataupun pada saat kalian itu iritasi abis treatment. Tapi jangan pada salah kaprah juga ya. I mean ini bukan cuma bisa dipakai pada saat kondisi kulit tertentu doang, tapi bisa kalian pakai sebagai daily moisturizer, sebagai pelembab harian buat pagi, buat malam, itu nggak masalah apapun kondisi kulit kalian. Kayak gue nih, kulitnya berminyak dan menurut gua ini nyaman banget. Akan tetapi, kalau misalkan kulit kalian itu 4K ya, kering, kerontang, kemarau, akut, jadi kalau kalian mau pakai ini ya silakan, kalian bisa cobain dulu. Tapi kalau misalkan dirasa masih kurang lembab juga, kalian mau pakai something lain bisa, tapi pakainya yang supple power, yang warna biru. But anyway, kalau misalkan memang dirasa masih kurang lembab dengan pakai yang calm down, sebenarnya kalian bisa akalin dengan cara kalian layering dulu dengan hydrating toner, dengan hydrating serum, baru ditutup pakai moisturizer ini. Tapi itu terserah kalian sih mau gimana enaknya. Dari dulu something itu menurut penilaian gua termasuk salah satu brand lokal yang totalitas ya, termasuk di produk ini, karena di dalamnya itu ada satu bahan aktif yang mereka patenkan loh guys, seniat itu. Jadi misalkan kalau gua abis treatment laser di klinik itu, biasanya kan kulit jadi ngamuk ya, langsung jadi merah-merah kayak kepiting rebus gitu, dan kalau gua nggak pakai apa-apa kayak butuh hampir semingguan baru bisa balik ke kondisi semula gitu ya, ke kondisi normal gitu. Tapi kalau misalkan gua pakein ini malamnya, itu kayak lebih cepat recovery-nya, kayak butuh 3 harian doang itu udah balik lagi ke kondisi normal. Jadi kalau kita ngomongin tentang soothing, calming moisturizer buat skin barrier, buat maintenance, buat repair, itu sebenarnya nggak harus pakai obat steroid lagi, karena udah ada salah satunya ini. Solusinya tinggal pakai yang calm down-nya something. Well, jadi inilah 4 best moisturizers 2023 versi gua. Nah, kalau kalian gimana nih? Apa ada yang sama persis atau ada rekomendasi produk lainnya versi kalian? Monggo langsung aja kalian spill di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Nah, yang pasti ini bukan video terakhir untuk best skincare kita tahun ini, karena selanjutnya kita akan bahas best sunscreen 2023. Makanya stay tune, jangan ketinggalan buat bekal tahun baruan kalian. Oke, kayaknya gitu aja untuk video rekapan kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe, and also don't forget to use your UV protections every single day. So thank you so much for watching. See you next time.